Justinus, kira-kira gimana nih prediksi Anda Indonesia lawan Korea Selatan? Kalau saya yakin Indonesia pasti bisa memberi perlawanan, mendapatkan peluang. Kalau kita efektif, we can win the game. Cuman yang saya takuti kan kayak kita ada 2 kali dapat penalti loh dalam 2 match yang berbeda. Nah, kayak gini tuh harus dihindari. Tapi kalau secara permainan kita nggak kalah, tinggal fokus mindset masuk lapangan untuk menang. Tidak ada pilihan lain, hanya menang. And we can win the game. Kenapa nggak langsung aja turunkan semua 11 orang naturalisasi? Nggak bisa, karena bisa cuma 4. Oh, itu aturannya begitu? Bukan. Yang lain dari 13 tadi itu sudah senior. Oh, dari di atas segi umur. 23. Paling Justin, ada satu lagi siapa? Elkan Bagot. Tapi Elkan Bagot nggak dilepas sama klubnya. Oh, jadi maksimum 4 orang ya? Bukan maksimum, yang bisa memperkuat timnas kita 4 orang karena usianya di bawah 23. Dari segi umur. Dari segi umur. Jadi Anda masih optimis kemungkinan menang masih ada chance-nya? Bang, dari lawan Australia saya dapat banyak WhatsApp pertanyaan. Kita nggak pernah lawan bule-bule menang bla bla bla. Loh, ini kan U23 dan terbukti menang. Lawan Yordania itu finalis Piala Asia. Kita tidak pernah menang lawan pemain Timur Tengah. Lah, sekali lagi ini kan U23. Kita sudah membuktikan. Justru saya bilang Korea ini ngeper ketemu Indonesia. Ternyata Indonesia yang selama ini diremehkan, dipegang Sintayong, dan kita bisa perform. Dan permainan kita bagus. 4 gol itu nggak jatuh dari langit. Sorry, bahkan kita cetak 5 gol. Sayang 1 di gawang sendiri. Tapi semua berdasarkan permainan yang luar biasa. Dan saya yakin Korea ini tidak boleh meremehkan kita. Kalau mereka melakukan itu, kita injek-injek itu Korea. Begitu ya? Atau gimana? Anda yakin Indonesia ada kans untuk menang lawan Korea Selatan agar kita masuk ke Piala Olimpiade tahun ini? Kans itu tadi tergantung satu. Kalau bisa main seperti Yordania, peluang itu menjadi ada. Kalau bisa main seperti lawan Yordania. Waktu itu apa ciri khas waktu main sama Jordania apa? Karena secara tim mainnya oke, terutama dalam proses transisi. Transisinya bagus, jadi defense sama menyerangnya bagus. Terus kalau mau spesifik, Witan yang menurut saya selama ini macet, waktu lawan Yordania tiba-tiba menemukan kualitas dirinya yang hebat lagi. Itu kalau kita bicara individu. Tapi Korea kan juga kita harus respect dalam konteks sepak bola itu, harus respect, bukan tim sembarangan. Dia kalau dalam konteks Piala Olimpiade dia udah pernah perunggu ya, 2012. Udah pernah masuk Olimpiade. Perunggu, juara ketiga, Tapi kan sekarang saya mau kan pemainnya beda semua. Iya, artinya itu tetap harus diperhitungkan. Contoh sekarang dia belum pernah kebobolan. Kalau kita bicara yang sekarang belum pernah kebobolan. Belum, dia lawan Uni Emirat Arab menang 1-0. Jumat pagi akan kebobolan. Lawan Cina 2-0, lawan Jepang 1-0. Artinya ini bukan lawan yang mudah. Dalam konteks sepak bola itu nggak bisa sekedar omon-omon gitu loh. Tapi satu lagi. Di sidang MK pun nggak boleh omong-omong, buktinya kalah yang omong-omong. Jadi satu lagi, Bang. Tadi kan Bang Arya cerita Nathan Chuaon dipinjam 1 minggu, balik lagi ke klub bisa di ini lagi. Satu hal itu upaya yang patut diapresiasi, upaya serius dari ketua umum lah. Saya PSSI ketua umum lah spesifiknya. Pak Erik. Tapi kalau kita mau bicara tentang sepak bola, itu kan maksudnya dalam sisi lain secara analisis, bagaimana PSSI, bagaimana Pak Erick Thohir itu memanjakan Sinteyong. Dimanjakan? Ya, dalam tanda kutip saya menggunakan istilah sangat dimanjakan. Uang atau apa nih? Ya, perlakuan, fasilitas, support, dukungan. Kalau memang dia hebat, kenapa enggak? Bukan soal hebat, yang justru harus menunjukkan hebat tuh pelatihnya dulu. Tapi kalau kita bandingkan dengan pelatih-pelatih tim nasional sebelumnya, itu belum pernah ada yang dapat fasilitas sehebat Sinteyong. Naturalisasi misalnya, kan nggak ada yang sebanyak ini. Menurut Anda memang pelatihnya hebat, Sintayong ini hebat atau tidak? Lah makanya harusnya diuji gitu. Kan udah diuji, udah berapa tahun di sini? Contohnya begini, kan saya bilang tadi, memanggil kembali Nathan Chuaon apresiasi lah, itu upaya. Tapi harusnya kita challenge, ketika tanpa Nathan Chuaon apa yang akan dilakukan oleh Sintayong? Ya jangan ambil resiko dong, udah keburu kalah. Lu kan bilang itu enggak, ini menjawab pertanyaan utama tadi Bang Hotman. Ini peran pelatih Sinteyong atau apa? Jadi sebetulnya ini kesempatan, karena kalau dari segi target kan udah tercapai, Bang.
perempat final. Nggak, Nothing tulus besok ini itu. kan sebuah upaya yang dilakukan. Kalau seandainya Makanya apresiasi upayanya. tidak berhasil, seandainya Nathan Kita dan sedang gue yakin tetap menguji, bisa. kita sedang menguji kualitas Sinteyong. Betul. Kita Cuman mau kalau lihat seandainya gitu. Nathan bisa Kalau didatangkan, disuapin kenapa terus sama tidak? Erick Thohir, enak betul Sinteyong gitu loh. Ya enggak lah. Enggak segampang itu. Emang lu kira dengan 11 Messi bisa jadi Loh, juara? makanya Kan enggak. dia dituntut. Dia bisa nggak maksimalkan pemain yang dibawa? Kan sudah Kan lakukan. ada Arkan Fikri, ada Justin Hubner. Bisa nggak dia memformulasikan? Sebetulnya kalau kita mau bicara secara sepak bola, kita mau lihat itu. Jadi tetap Anda merasa Pak Erik terlalu besar bayaran kepada Sintayong gitu? Bayaran, bayaran memang paling besar juga sih bang. Enggak gini. Bahkan besok kalau menang pasti minta bonus lagi. Tanya di Bang Arya. Oh begitu? Oh pasti. Gini. Pelatih itu bisa memberikan sebuah prestasi jika dia diberikan amunisi untuk perang. Yeah. Oke. Sekarang yang datang dari 13 hanya 4. Yeah. Oke. Satunya cabut. Ya pasti ada upaya-upaya untuk mendatangkan. Seandainya Nathan tidak bisa datang, saya yakin bisa. Seperti saya bilang, paling digeser ke depan, Komang yang menggantikan. Yeah. Nah, kalau soal memperbaiki pemain, gue nggak setuju juga karena semua pemain punya kualitas. Pelatih itu bukan tukang sulap. Ini yang selalu ada perbedaan pendapat atau thinking ya, bahwa pelatih itu tukang sulap bisa membuat semua pemain jadi hebat. Ya. Ujung-ujungnya kan pemain yang berbuat. Menjawab Gue ini mantan peran pelatih. siapa? Peran Sinteyong nggak? Target tuh tercapai kan? Pasti. Oke. Tapi kan ada yang Makanya berhasil, kalau ada kita yang mau tidak, secara Toel. sepak bola mau mendalami, tes case besok. Cuma ini kan Kalau luar tes biasa. case mah keburu kalah. Iya, nggak bisa Bukan. buat tes case. Kita mau menguji Ini pelatihnya, kan pertandingan mau jawab. penting, nggak ada Baik, tes enggak. Bang Hotman mau jawab. Enggak, apa benar? Nggak peduli apa pelatih, yang penting menang kan? Iya. Nggak, cuman lu nggak bisa bilang test case. Dan gue yakin kalau nggak ada Nathan, Tugas Sintayong pelatih bisa tim nasional apa bang? meraih prestasi. Oke, Pak Haji Santoso. Meningkatkan kualitas juga. Pak Haji Santoso, halo. Ya. Apakah menurut Anda sebagai pelatih, Sintayong ini terlalu dimanjakan dengan berbagai fasilitas? Ya, kalau saya berbicara secara netral, menurut saya sah-sah saja menurut saya, karena kita tahu sendiri Coach Sintayong juga mantan pelatih Piala Dunia. Jadi Oke. kenapa Coach Sintayong katanya Bung Towel dapat perlakuan istimewa, ya memang sesuai dengan kualitas mereka itu loh. Jadi menurut saya ya wajar-wajar saja, karena itu tadi Coach Sintayong salah satu bisa menerima tawaran jadi pelatih timnas kita tentunya dengan beberapa persyaratan. Salah satunya ya mendatangkan pemain-pemain yang bagus, karena Coach Sintayong tahu pasti player resource Indonesia. Jadi menurut saya itu hal-hal yang wajar saja, boleh-boleh saja, asalkan pelatih itu wajar berprestasi. Kalau nggak dikasih berprestasi bonus nggak besar. bisa.